Binatang palsu itu datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya sangat kuat. Beberapa binatang palsu yang kuat bahkan dapat menghalangi para ahli dewa palsu. Selain ibu kota ilahi yang benar-benar aman, ada banyak benua yang hancur di dunia dewa palsu, dengan segala macam binatang palsu yang tinggal di sana. Binatang palsu bukanlah bentuk kehidupan sejati. Ia tidak dapat bertahan hidup dimanapun kecuali di dunia dewa palsu. Setelah mati, ia akan kembali ke kedalaman dunia dewa palsu dan terbentuk kembali setelah waktu yang lama. Xiao Chen tidak tahu banyak tentang binatang palsu. Namun, Qiong Ying, Yun Fei, dan Nangong Feng telah pergi untuk memburu mereka beberapa kali sebelumnya. Xiao Chen mengeluarkan medali aliansi surgawi dan berkomunikasi melaluinya. Ketiganya berada di ibu kota ilahi domain suci, bukan di luar, jadi ia mengatur untuk bertemu dengan mereka. 1 jam kemudian, mereka berkumpul di halaman Xiao Chen. Xiao Chen, haha, kamu akhirnya gelisah. Kamu ingin keluar. Ketiganya tiba tepat waktu. Ketika mereka mendengar Xiao Chen bertanya tentang binatang palsu, mereka tertawa pelan. Keempat orang ini adalah orang-orang dari aliansi surgawi dan datang ke dunia dewa palsu bersama-sama. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Selama sekitar 1 tahun terakhir, 3 orang lainnya telah datang menemui Xiao Chen beberapa kali. Mereka merasa aneh bahwa dia tetap diam setelah memecahkan rekor 2 lantai. Sejak saat itu, hampir semua orang telah melupakan nama Xiao Chen. Bagaimanapun, Wu Meng, Mo Yu, dan Gong Zilan telah tumbuh lebih kuat dan terus-menerus mendaki menara ujian. Dari ketiganya, Wu Meng telah memecahkan rekor untuk lantai 18, suatu prestasi yang mengerikan. Dulu ketika Xiao Chen memecahkan rekor, banyak orang mengatakan dia menggunakan trik untuk menyelesaikan 3 lantai pertama. Keheningan Xiao Chen membuat yang lain merasa lebih yakin akan hal itu. Namun, Nangong Feng dan 2 orang lainnya akrab dengan kekuatan Xiao Chen. Dengan kekuatan yang diperolehnya selama setahun terakhir, ketiganya bukanlah tandingannya. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka akan merasa sulit untuk menghadapinya. Namun, Xiao Chen tidak keluar. Dia berlatih sendiri atau tetap berkultivasi secara tertutup. Dia mengabaikan pertarungan terbuka dan rahasia antara berbagai faksi super. Sudah waktunya untuk aktif setelah lama diam. Kultivasiku telah mencapai titik jenuh. Akan sulit untuk menerobos tanpa beberapa pertempuran, kata Xiao Chen lembut. Yun Fei berkata, selama setahun terakhir, kami bertiga telah pergi berburu binatang palsu. Binatang palsu sangat kuat, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang sama, mereka tidak dapat diremehkan. Beberapa murid faksi super telah meninggal karena binatang palsu. Orang-orang telah meninggal, sama seperti bagaimana aliansi surgawi menyiapkan 1 set armor pertempuran paduan untuk semua anggotanya, terlepas dari harganya, faksi-faksi super lainnya juga mengambil tindakan serupa. Misalnya, semua murid sekte asal semesta memiliki medali api surgawi yang dapat memanggil api sejati asal semesta kapan saja. Sungguh mengejutkan melihat murid-murid seperti itu mati di tangan binatang palsu. Nangong Feng berkata, selama kalian tidak berkeliaran terlalu jauh dari kota, tidak perlu khawatir tentang hidup kalian. Binatang palsu yang kuat telah dikejar jauh oleh para ahli dewa palsu di ibu kota ilahi. Bagaimana kalau kami menemani kalian keluar kota? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Itu hal yang baik, saran Qiong Ying. Cairan ilahi purba yang ditinggalkan binatang palsu setelah mereka mati adalah bantuan besar untuk kultivasi. Ada banyak manfaat untuk menyerapnya. Cairan ilahi purba adalah salah satu tujuan Xiao Chen dalam membunuh binatang palsu. Binatang palsu lahir di kehampaan. Setelah mereka meninggal, mereka meninggalkan gumpalan energi misterius yang dikenal sebagai cairan ilahi purba. Konsentrasi cairan ilahi purba bervariasi menurut kekuatan dan tingkat binatang palsu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika tidak ada bahaya, itu akan bertentangan dengan niat awalku. Terima kasih, semuanya, atas kebaikan kalian. Tolong jelaskan kepadaku hal-hal yang harus diperhatikan saat menghadapi binatang palsu dan di mana harus memburu binatang palsu. Baiklah, 4 jam kemudian, Xiao Chen meninggalkan kota setelah menyelesaikan persiapannya. Domain suci adalah satu-satunya benua yang lengkap di dunia dewa palsu, tempat-tempat lain semuanya adalah pecahan benua.
Mereka mungkin besar atau kecil. Yang besar bisa sebesar domain suci. Yang kecil bahkan mungkin tidak seukuran kota. Jarak mereka satu sama lain bervariasi saat mereka melayang di lautan awan kehampaan. Selain ibu kota ilahi domain suci yang benar-benar aman, lingkungan tempat-tempat lain di dunia dewa palsu tidak menentu, dan sulit untuk menjamin keamanan. Xiao Chen berdiri di bawah gerbang kota yang menyerupai gunung dan melirik tulisan ibu kota ilahi di dinding. Tulisan itu masih menimbulkan rasa takut seperti sebelumnya, menghalangi orang lain untuk melihat terlalu lama. Xiao Chen berdiri di tepi domain suci dan melihat ke sekeliling. Seluruh dunia tampak abu-abu dan kabur, tanpa banyak warna. Tempat itu tampak sangat purba, bahkan udaranya terasa kuno. Setelah tinggal di ibu kota ilahi domain suci begitu lama, Xiao Chen meninggalkan kota itu untuk pertama kalinya. Dia merasakan guncangan yang dibawa oleh dunia yang hancur ini sekali lagi. Angin, api, guntur, dan banyak dao lainnya menyatu dengan udara. Rasanya seperti kekacauan primal belum terpecah. Itu murni namun rumit, penuh dengan kontradiksi. Saat Xiao Chen bernapas, dia bisa merasakan berbagai dao kapan saja. Rasanya mistis. Area di depannya adalah lautan kabut primal chaos, kabur dan misterius, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Xiao Chen berada di dekat Holy Domain, tidak terlalu banyak bahaya. Dia bisa melihat orang-orang bergerak kapan saja. Dia membuka peta dunia dewa palsu dan memeriksanya. Kemudian, dia menyimpan peta ini dan mengaktifkan alloy battle armor. Seketika, Xiao Chen tampak gagah berani dan gagah. Dengan alloy battle armor perak yang menutupinya, dia tampak sangat tirani. Saat rambutnya beterbangan, dia memancarkan ketajaman. Kemudian, dia meletakkan Tyrant Saber di punggungnya sebelum terbang ke udara. Saat mengenakan armor lengkap, Xiao Chen bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya kapan saja. Dia melakukan ini karena para pengikut faksi super yang tewas sebagian besar telah tewas sebelum mereka bisa mengeluarkan kartu truf mereka. Mempertahankan alloy battle armor mengakibatkan pengurasan yang signifikan. Namun, Xiao Chen dapat mengisi ulang energinya dengan origin liquid kapan saja. Dibandingkan dengan hidupnya, pengurasan ini tidak ada apa-apanya. Wosh! Saat Xiao Chen meninggalkan Holy Domain, dia langsung merasakan angin astral bertiup dan dao yang kacau dalam angin. Ada berbagai macam energi aneh, api, es, dan banyak lainnya. Ini membuat seseorang sulit untuk menolaknya. Untungnya, Xiao Chen memiliki alloy battle armor untuk melindunginya. Cuiras, Sabatons, Pauldrons, Fambraches, Greaves, dan banyak bagian lainnya membentuk satu kesatuan. Mereka mengalir dengan cahaya perak, membentuk penghalang tak terlihat yang menghalangi angin astral ini. Memang, Holy Domain memiliki energi ilahi yang melindunginya. Setelah meninggalkan Holy Domain, sisi buas dari dunia dewa palsu menunjukkan dirinya. Xiao Chen merenungkan ini di dalam hatinya saat dia terbang dengan hati-hati menuju tujuannya. Tempat yang dituju Xiao Chen dikenal sebagai Asphyr Wastelen. Itu sekitar 1/10 dari ukuran Holy Domain. Ini bisa dianggap sebagai benua yang agak besar. Namun, lingkungannya keras, dan binatang palsu berkeliaran di tempat itu. Ini adalah tanah pelatihan pengalaman. Banyak anggota faksi super biasanya datang ke sini untuk pelatihan pengalaman, berburu binatang palsu. Gurun es api tidak terlalu jauh tetapi juga tidak terlalu dekat. Sebagian besar berisi binatang palsu tingkat tokoh berdaulat. Jika seseorang masuk jauh ke dalamnya, seseorang akan mencapai kedalaman dunia dewa palsu. Bahaya di sana akan sangat berbeda. Boom! Tiba-tiba cakar binatang muncul di lautan awan di bawah tanpa peringatan apapun, mencoba meraih Xiao Chen. Meskipun itu hanya cakar binatang, itu seukuran gunung kecil. Ketika cakar itu datang, itu benar-benar mengaburkan penglihatan Xiao Chen. 9 variasi cakrawala ilahi, bayangan petir tanpa jejak. Wosh! Hanya tanda listrik umur redup yang tersisa di tempat Xiao Chen berada. Dia muncul di samping seolah-olah dia berteleportasi. Kemudian, dia memegang pedang tiran di punggungnya dengan tangan kanannya dan langsung menariknya, lalu menebas dengan cahaya pedang ungu. Krak! Cahaya pedang itu membelah cakar binatang itu, dan gumpalan cairan biru menyembur keluar, tampak seperti darah. Berbalut armor pertempuran paduan, Xiao Chen mengangkat pedang tiran dan menyaksikan dengan tenang saat cakar binatang itu menghilang.
Lautan awan tenggelam, dan arus bawah mengalir. Siapa yang tahu bahaya apalagi yang bersembunyi di sana? Aku cukup beruntung. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, mengeluarkan botol giok, dan mengumpulkan cairan biru yang telah menyembur keluar. Cairan ilahi purba yang terkumpul perlu disempurnakan sebelum seseorang dapat menyerapnya. Ketika alam surgawi hancur, seluruh ruang kekacauan purba kehilangan stabilitas sebelumnya. Tatanan ruang dan waktu menjadi tidak teratur. Tempat di bawah lautan awan adalah tanah terlarang mutlak. Bahkan dewa palsu tidak berani pergi ke sana begitu saja. Kekuatan binatang palsu laut dalam, binatang palsu yang lahir di bawah lautan awan, sangat mengerikan. Namun, mereka biasanya tidak akan muncul. Begitu binatang palsu laut dalam ini muncul, para ahli dunia dewa palsu akan merasakannya. Jika mereka tidak lagi berada di bawah lautan awan, akan relatif mudah bagi para ahli dewa palsu untuk membunuh mereka. Cairan ilahi purba yang ditinggalkan binatang palsu laut dalam setelah mereka mati juga sangat menggoda bagi dewa palsu. Namun, jika orang seperti Xiao Chen keluar, binatang palsu laut dalam sesekali akan mengincar mereka. Jika mereka menangkap Xiao Chen, dia pasti akan mati. Langit kacau, dan tanah terdiri dari tanah hancur tak terbatas. Aura purba buas kuno menyebar di udara. Setelah Xiao Chen meninggalkan benua domain suci, dunia dewa palsu yang muncul di hadapannya tampak sangat berbeda. 4 jam kemudian, benua es besar terlihat. Kelihatannya dingin dan sunyi, tetapi kepingan salju yang melayang turun di benua es itu sebenarnya adalah api. Jika mereka mendarat di orang biasa, mereka akan membakar orang itu menjadi abu. Dataran tandus yang terbuat dari es dan kepingan salju yang terbuat dari api tampak sangat aneh. Namun, itu tidak aneh di dunia dewa palsu. Langit ruang primal chaos tampak kabur, tampak seperti langit dan bumi belum terbelah. Berbagai dao yang kacau, aura purba, lautan awan yang abadi dan tersebar, retakan di langit, dan banyak tanda lainnya menunjukkan bahwa selain domain suci, dunia dewa palsu adalah tanah liar yang belum berkembang. Ada peluang dan harta karun tertinggi di sana. Tentu saja, ada juga bahaya dan tanah terlarang. Keputusan Xiao Chen untuk mengaktifkan armor pertempuran paduannya saat dia pergi adalah benar. Saat dia mendarat di dataran tandus, sekawanan binatang palsu menyerangnya. Binatang palsu ini tampak ganas, tampak seperti anjing ganas yang tingginya setengah dari orang biasa. Mereka memiliki bulu yang menyala di sekujur tubuh mereka, bahkan wajah mereka berbulu panjang. Dan karena bulu panjang mereka terseret di tanah, itu hanya memperlihatkan sepasang mata yang dipenuhi dengan kekacauan primal dan kehampaan. Tubuh fisik binatang palsu ini tampak seperti ilusi dan nyata, mereka tampak sangat aneh. Mastiff. Xiao Chen telah melakukan banyak persiapan sebelum datang ke sini. Ini memungkinkannya untuk mengenali binatang palsu di hadapannya. Ini adalah Mastiff. Mereka sangat ganas dan diburu secara berkelompok. Setiap Mastiff memiliki kekuatan tokoh berdaulat puncak. Mereka dapat dianggap sebagai tiran dari Icefire Wasteland. Bahkan tokoh berdaulat yang menentang surga harus melarikan diri jika dia bertemu mereka sendirian. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. 10 Mastiff muncul, melolong tanpa henti. Kepingan salju yang menyala-nyala yang mendarat di tubuh mereka sama sekali tidak melukai mereka, malah memperkuat mereka dan membuat bulu mereka yang menyala-nyala tampak lebih hidup. Saat Mastiff menerkam, mereka tampak sangat ganas dan perkasa. Jika Mastiff berhasil menjatuhkan seseorang dan mereka semua menyerbu, mereka dapat langsung mencabik-cabik pengikut faksi super menjadi berkeping-keping. Xiao Chen mengenakan armor pertempuran paduan. Bahkan jika Mastiff menjatuhkannya, akan sulit bagi mereka untuk mencabik-cabiknya. Namun, lebih baik tidak dikepung. Teruskan saja. Xiao Chen mengangkat tangan kirinya, dan lampu merah menyala di salah satu jarinya. Burung nasar darah iblis muncul. Ia menjerit keras saat menghadapi 10 Mastiff tanpa rasa takut. Burung nasar darah iblis melebarkan sayapnya. Bulunya tampak secemerlang darah, cahaya yang mengalir seindah api. Burung nasar darah iblis telah mengembara di dunia dewa palsu selama setengah tahun bersama gagak emas kecil. Xiao Chen juga telah membeli beberapa sumber daya untuknya. Oleh karena itu, kekuatannya telah tumbuh pesat. Sekarang, itu sangat membantu Xiao Chen. Burung nasar darah iblis sama sekali tidak takut pada Mastiff-Mastiff ini.
Ia melebarkan sayapnya dan mulai bertarung dengan 10 mastif aneh ini, tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Namun, Xiao Chen tahu bahwa meskipun burung nasar darah iblis kuat dan dipenuhi dengan kekuatan iblis yang ganas, ia tidak akan bertahan lama ketika 10 mastif aneh mengelilinginya. Tombak Raja Guntur. Dia melambaikan tangan kanannya. Kemudian, petir ilahi 5 elemen membentuk tombak sepanjang setengah meter yang digerakkan oleh domain Dao Gunturnya. Tombak pendek itu segera memancarkan cahaya listrik yang sangat terang, memancarkan kekuatan guntur yang tak terbatas. Tombak Raja Guntur adalah jurus pembunuh Xiao Chen, dan petir ilahi 5 elemen adalah harta karun misterius dunia. Sekarang setelah Dao Gunturnya lebih kuat, kekuatan tombak yang dibentuk oleh petir ilahi 5 elemen tidak perlu dikatakan lagi, terutama setelah dia menggerakkannya dengan domain Dao Gunturnya. Wosh, wosh, wosh. Tombak Raja Guntur sepanjang setengah meter itu tampak kokoh saat melesat keluar. Kemudian, ia terbagi menjadi 9 dan langsung menyerang 9 mastif, meledakkan dan mencabik-cabik daging mastif, tetapi mereka tidak berdarah. Hanya sedikit primal chaos gas yang bocor keluar. Xiao Chen menyerang tanpa henti, menembakkan beberapa Thunder Monarch Spear. Para mastif, yang awalnya memegang kendali, menjerit saat terkena ledakan. Demon Blood Vulture mengeluarkan tawa aneh saat memukul mastif yang jatuh dan dengan ganas memuntahkan api dari paruhnya sambil memancarkan ki iblis yang luar biasa. Keduanya memaksa mundur 10 mastif. Namun, mastif itu menyerang balik dengan ganas, mereka sangat tangguh. Ketika mastif kembali, mereka tampak mengamuk. Sosok mereka membesar, menjadi seperti gunung kecil. Xiao Chen tidak peduli. Bagi tokoh berdaulat yang menentang surga, kelompok mastif ini akan menjadi tantangan. Namun, mereka tidak layak disebutkan kepadanya. Dia memiliki sarana untuk menghadapinya. Banyak bunga ungu berputar di mata kanan Xiao Chen dan berlapis satu sama lain, membentuk satu bunga ungu. Mata petir ilahi. Wosh! Mata petir ilahi telah mencapai lapisan ke-6. Ketika Xiao Chen mengeksekusinya, 24 awan guntur muncul dan menutupi langit. Boom! Baut petir kesusahan jatuh sebagai satu, meledakkan banyak mastif. Mereka berguling-guling di tanah, berkedut tanpa henti. Tangisan mastif yang menyedihkan memenuhi tempat itu. Tubuh mereka yang besar memecahkan tanah saat mereka menabraknya, mengguncang dataran yang sunyi. Wosh! 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 Burung nasar darah iblis berubah menjadi cahaya yang mengalir bergerak-gerak. Kemudian, ia menggunakan cakarnya untuk meraih mastif, hampir mencabik-cabik mereka menjadi 2. Sungguh binatang palsu yang kuat, pikir Xiao Chen dalam hati. Bahkan tokoh penguasa puncak yang mengolah tubuh fisik akan tercabik-cabik oleh cakar burung nasar darah iblis. Namun, mastif-mastif ini tetap utuh, hanya mengalami luka parah. Tubuh binatang palsu tidak dapat dipahami dengan logika. Jika Xiao Chen ditarik ke dalam pertempuran yang melelahkan, dia mungkin akan kalah. Setelah beberapa bentrokan, mastif-mastif ini menyadari kehebatan Xiao Chen. Mereka mulai menghindari burung nasar darah iblis dan menerkamnya tanpa mempedulikan risikonya. Namun, Xiao Chen tersenyum dingin. Dengan cara ini, mastif-mastif itu hanya akan mati lebih cepat. Dia mengeksekusi teknik gerakannya, dan sosoknya sedikit gemetar, meninggalkan bekas ungu saat dia muncul kembali di tempat lain. Ketika Xiao Chen tidak bisa menghindar, dia menggunakan jari roh tajam untuk menepuk mastif-mastif itu dengan lembut. Gerakan ini membuat mastif seukuran gunung kecil itu terbang dengan satu jari, pemandangan yang sangat aneh. Xiao Chen tidak membuang waktu saat bertarung dengan mastif-mastif itu. Dia menggunakan burung nasar darah iblis sebagai pengalih perhatian dan membawa domain Dao gunturnya ke puncaknya. Kemudian, dia menggunakan berbagai gerakan yang berhubungan dengan petir untuk bertarung. Jika mastif terlalu dekat, dia akan menggunakan jari roh tajam. Energi esensi, energi jiwa, dan ki vital yang sesungguhnya memenuhi tubuh Xiao Chen saat mereka menyatu. Dia memfokuskan energi ini ke satu jari dan menjatuhkan mastif ke udara. Demon Blood Vulture, minggir, seru Xiao Chen, dan hewan peliharaan iblisnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, dengan cepat menjauhkan diri. Setelah Demon Blood Vulture pergi, gambar naga lilin Great Desolate Aeon muncul di belakang Xiao Chen. Nyala lilin bergoyang di matanya.
Pada saat berikutnya, api es yang tak terbatas mendarat di kawanan Mastiff, menyiksa mereka. Mastiff yang sangat tangguh tidak bisa bergerak sama sekali. Api naga lilin perlahan membakar bulu panjang Mastiff. Wosh! Xiao Chen meraih gagang pedang tiran, yang dia gendong di punggungnya setelah dia mengenakan armor pertempuran paduan. Kemudian, dia menghunus pedangnya dan memutarnya sekali sebelum berjalan mendekat. Dia tampak berjalan santai, namun dengan setiap ayunan, dia mengakhiri hidup seekor Mastiff. Mastiff yang membuat tokoh berdaulat yang menentang surga melarikan diri dalam ketakutan, binatang palsu yang bahkan dianggap bermasalah oleh kaisar berdaulat setengah langkah, tidak berdaya melawan Xiao Chen. Dia membuatnya tampak sangat mudah. Mayat Mastiff menghilang, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang memasuki celah-celah di langit, hanya meninggalkan gumpalan cairan ilahi purba putih yang mengambang. Xiao Chen mengumpulkan Primeval Divine Liquid dan memurnikannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Riak-riak muncul di inti primal 9 bintangnya. Ketika dia selesai menyerap Primeval Divine Liquid, hambatan kultivasinya agak mengendur, membuatnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya hambatan kultivasinya mengendur dalam setengah tahun terakhir atau lebih. Sepertinya Primeval Divine Liquid ini efektif. Ga. Demon Blood Vulture mengitari langit sekali sebelum berubah menjadi burung kecil seukuran telapak tangan dan mendarat di bahu Xiao Chen. Kalau begitu, kita akan memburu Mastiff. Fobis lainnya licik. Jika kita melawan mereka sendirian, mereka mungkin dengan mudah mengalahkan kita, mungkin membunuh kita, itu akan sangat bermasalah. Mastiff ini secara alami ganas dan tidak mengerti taktik. Selain itu, mereka bergerak dalam kawanan. Itu sesuai dengan niatku. Jika Yunfei dan yang lainnya mengetahui bahwa Xiao Chen mulai dengan fokus membunuh Mastiff selama kunjungan pertamanya ke Ice Fire Wasteland, rahang mereka mungkin akan jatuh karena terkejut. Mereka harus melarikan diri setelah melihat Mastiff-Mastiff ini, para tiran di dataran terpencil ini. Ketika Mastiff menyerang dalam kawanan, tidak ada yang berani berlama-lama. Namun, Xiao Chen membunuh Mastiff-Mastiff itu sendirian. Bagaimana mungkin yang lain tidak terkejut? Pada bulan berikutnya, Xiao Chen memburu Mastiff. Ia menjadi semakin akrab dengan binatang palsu dan menjadi lebih efisien dalam membunuh mereka. Ia kemudian meningkatkan kesulitannya. Awalnya, ia hanya menargetkan kawanan yang berisi 10 ekor. Kemudian, ia menargetkan lusinan. Jumlahnya meningkat hingga melebihi 100, jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Selama waktu luang Xiao Chen, ia akan mempelajari lukisan-lukisan yang diberikan pedang jahat Simu kepadanya. Lu Benwei telah memberinya lukisan kedua. Xiao Chen menyadari beberapa trik di balik lukisan-lukisan itu. Lukisan-lukisan itu tampaknya mengandung semacam teknik pedang yang tidak dapat ia pahami. Ia tidak terburu-buru, perlahan-lahan mempelajarinya. Untuk saat ini, ia fokus pada peningkatan kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, semua kultivator yang menjalani pelatihan pengalaman di pinggiran Ice Fire Wasteland mulai mengenal orang yang kejam ini. Mereka memberi Xiao Chen julukan anjing pembunuh setan liar. Biasanya, saat orang melihat sekawanan besar anjing Mastiff menyerang, orang cerdas manapun akan lari, menghindari pertarungan berkepanjangan dengan anjing-anjing gila ini. Namun, Xiao Chen melakukan yang sebaliknya. Ia akan memburu lebih dari 100 anjing Mastiff sekaligus. Ice Fire Wasteland dapat dibagi menjadi pinggiran, area dalam, dan zona inti. Lautan petir tak terbatas terbentang melewati zona inti. Bahkan dewa palsu tidak dapat sepenuhnya menjelajahi lautan petir ini. Xiao Chen tidak merasa terlalu ambisius. Selama beberapa hari ke depan, dia tetap berada di pinggiran Ice Fire Wasteland dan membunuh binatang palsu Mastiff. Dia telah memburu lebih dari 1000 selama 1 bulan. Ini adalah jumlah yang mengkhawatirkan. Itu berarti Xiao Chen membunuh lebih dari 30 Mastiff sehari rata-rata. Bahkan Mu Yunzu harus berusaha keras untuk memburu 30 Mastiff yang menyerang bersama-sama. Tentu saja, kemungkinan besar Mu Yunzu tidak akan memburu Mastiff. Kekuatan Mastiff masih baik-baik saja. Masalah utamanya adalah mereka bergerak dalam kelompok. Masalah kritis lainnya adalah Mastiff ini akan mengamuk, respons yang sangat mendarah daging. Dibandingkan dengan binatang palsu yang licik dan cerdas, mereka akan tanpa henti setelah menargetkan seseorang.
Oleh karena itu, membunuh mastif adalah usaha yang sia-sia untuk imbalan yang sangat sedikit. Mengingat hal itu, seseorang mungkin juga memasuki area dalam atau memburu binatang palsu bernilai tinggi di pinggiran. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk Xiao Chen. Sekarang, dia bisa memburu lebih dari 100 mastif sekaligus. Dengan berbagai caranya, mastif tidak dapat berlari bahkan jika mereka mau. Dalam sebulan terakhir, saya telah memurnikan lebih dari 150 kg cairan ilahi purba. Kemacetan saya sudah mengendur secara signifikan. Dibandingkan dengan kultivasi tertutup, peningkatan saya sangat bagus. Meski begitu, saya masih belum menembus kemacetan saya. Xiao Chen, yang saat ini sedang memburu sekelompok mastif di pinggiran Ice Fire Wasteland, mengerutkan kening, agak tidak puas dengan kemajuannya. Dia telah mengumpulkan 150 kg cairan ilahi purba sebagai tokoh berdaulat kesempurnaan agung. Jika orang lain tahu tentang panen seperti itu, banyak orang akan iri padanya. Teman-temannya harus bekerja sama di Ice Fire Wasteland untuk mendapatkan panen yang sama. Namun, Xiao Chen sangat ketat dengan dirinya sendiri. Waktu di dunia dewa palsu terlalu berharga. Xiao Chen dengan santai menyingkirkan seekor mastif yang menerkamnya. Dia mengerjakan banyak tugas dan merenungkan beberapa hal lain, membiarkan burung nasar darah iblis melawan para mastif. Selama periode ini, Xiao Chen secara tidak sengaja menemukan bahwa burung nasar darah iblis dapat memakan binatang palsu. Kekuatan ganas pada mastif sangat cocok dengan sifat burung nasar darah iblis, yang memungkinkannya tumbuh dengan cepat. Hei! Xiao Chen mengangkat alisnya ketika dia tiba-tiba menemukan 100 ekor mastif yang diburunya telah berbalik untuk melarikan diri ketika situasi mereka menjadi putus asa. Mereka melarikan diri. Namun, saat ini, sekelompok mastif seukuran gunung kecil ini benar-benar melarikan diri saat menghadapi kematian. Mereka tidak mungkin takut padaku setelah aku membunuh begitu banyak dari mereka, kan? Xiao Chen telah memburu lebih dari 1000 mastif, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Setelah tertegun sejenak, dia bereaksi. Kejar mereka. Xiao Chen dengan lembut melompat, mendarat di Demon Blood Vulture, dan berangkat dengan penuh semangat mengejar. Tepat saat dia akan memanen 100 mastif, mereka mulai melarikan diri. Bagaimana dia bisa melepaskan bebek yang dimasak? Catatan TL, melepaskan bebek yang dimasak berarti melepaskan kesepakatan yang sudah selesai. Thunder Monarch Spear. Berdiri di punggung Demon Blood Vulture, Xiao Chen melambaikan tangannya dan menembakkan 9 tombak pendek yang berisi elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap Thunder Monarch Spear sepanjang setengah meter tampak seperti senjata harta karun, bersinar dengan cahaya yang mengalir dan cahaya listrik. Ketika cahaya itu menyatu, mereka muncul seperti dunia 5 elemen yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Bang! Ketika 9 tombak Raja Petir mendarat, mereka membunuh 9 mastif. Kemudian, mereka meledak, menewaskan 10 mastif lainnya. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya untuk melayang di udara sementara dia membiarkan burung nasar darah iblis terus mengejar. Dia mendarat dan menunggu mayat mastif berhamburan dan meninggalkan cairan ilahi purba. Ketika cairan ilahi purba muncul, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengumpulkannya ke dalam botol giok. 9 variasi cakrawala ilahi, bayangan petir tanpa jejak. Setelah Xiao Chen mengumpulkan cairan ilahi purba, dia mengeksekusi 9 variasi cakrawala ilahi. Meninggalkan tanda ungu, dia muncul kembali di punggung burung nasar darah iblis. 100 mastif melarikan diri pada saat yang sama menciptakan keributan besar. Adegan ini membuat orang lain yang sedang berlatih pengalaman di sepanjang jalan takut. Itu mengejutkan beberapa orang, dan kawanan mastif bahkan menabrak beberapa dari mereka, melukai mereka. Apakah aku salah lihat? Bagaimana mungkin seseorang mengejar anjing mastif? Anjing gila itu benar-benar berlari, ini bukan halusinasi, kan? Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengejar anjing mastif. Sebelumnya, yang kulihat hanyalah orang-orang yang melarikan diri dari anjing mastif. Itu dia, setan liar pembunuh anjing. Tidak heran. Jadi, itu adalah setan liar pembunuh anjing. Awalnya, para kultivator di sepanjang jalan terkejut melihat banyak anjing mastif seukuran gunung kecil berlari dengan panik. Namun, ketika mereka melihat Xiao Chen,
mengenakan armor pertempuran paduan dan berdiri di atas burung nasar darah iblis, mereka menunjukkan ekspresi pengertian, keterkejutan mereka hilang. Julukan The Killing Wild Demon telah menyebar ke seluruh pinggiran Icefire Wasteland, semua orang tahu tentang itu. Beberapa orang yang melarikan diri dari Mastiff tanpa tempat lain untuk lari bahkan akan mengambil inisiatif untuk menuju ke tempat Xiao Chen berada. Xiao Chen tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Ini orangnya. Sekelompok kultivator berpakaian seragam hitam dengan lambang awan berapi, bergegas di sepanjang jalan mereka di pinggiran Icefire Wasteland, merasa terkejut melihat pemandangan ini, jadi mereka berhenti untuk melihat. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda dengan aura luar biasa yang menonjol dari kerumunan. Kultivasi orang ini melampaui Sovereign Personage yang menantang surga, mencapai setengah langkah Sovereign Emperor. Kakak senior Fang, itu adalah Xiao Chen dari Aliansi Surgawi, anggota Aliansi Surgawi termuda. Saat itu, dialah yang memecahkan rekor lantai pertama dan lantai kedua menara percobaan. Sungguh luar biasa, memikirkan bahwa dia mengejar sekawanan Mastiff. Bagaimana dia kuat? Aku mendengar bahwa ketika dia pertama kali pergi ke Comprehension Platform, dia menyatakan bahwa dia tidak perlu takut pada Mu Yunzu setengah tahun kemudian. Namun, setelah setengah tahun berlalu dan Mu Yunzu pergi mencarinya, dia menolak pertempuran. Petik 2. Aku juga mendengar bahwa dia menggunakan beberapa trik ketika memecahkan rekor saat itu. Selain itu, kemampuan apa yang dia butuhkan untuk mengejar Mastiff ini? Mereka hanya beberapa anjing gila. Kebanyakan orang tidak ingin berurusan dengan mereka. Para ahli sejati, seperti kakak senior Fang, semuanya menuju ke zona inti Icefire Wasteland. Petik 2. Kelompok murid sekte asal semesta ini merasa jijik pada Xiao Chen. Setelah pria dengan nama keluarga Fang mendengar semuanya, minatnya mengering. Namun, dia menatap dengan linglung pada armor pertempuran paduan Xiao Chen. Sungguh malang, dia memakai satu set armor pertempuran paduan untuk membunuh anjing. Jika itu milikku, aku akan sepenuhnya yakin tentang perjalanan ini. Armor pertempuran paduan adalah fondasi anggota Aliansi Surgawi. Karena mereka tidak memiliki akumulasi yang cukup, mereka menebusnya dengan sumber daya. Ketika anggota dari faksi Supermana pun melihat armor pertempuran paduan, mata mereka akan memerah karena iri. Namun, itu berhenti pada rasa iri. Jika non-anggota Aliansi Surgawi menyambar armor pertempuran paduan, mereka tidak akan dapat mengaktifkannya, hanya melihatnya. Ayo, kita masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Pria dengan nama keluarga Fang menarik pandangannya. Kemudian, dia memimpin para pengikut sekte asal semesta ke kedalaman Icefire Wasteland. Kemunculan kelompok ini di pinggiran Icefire Wasteland menarik perhatian. Beberapa diskusi muncul, mencoba menebak apa yang ingin dilakukan kelompok ini. Itu adalah Fang Xiaobai, salah satu dari 10 murid teratas sekte asal semesta, seorang kaisar berdaulat setengah langkah. Aku bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Icefire Wasteland akhir-akhir ini cukup ramai. Sepertinya beberapa dari 10 faksi super teratas telah datang. Mungkinkah mereka ada di sini untuk Icefire Divine Origin di zona inti? Itu mungkin. Lihat tanggalnya, sudah waktunya bagi Icefire Divine Origin untuk muncul, haruskah kita pergi melihatnya? Kurasa sebaiknya kita tidak pergi. Setiap kali Icefire Divine Origin muncul, akan ada orang yang sekarat. Melewati 10 tahun ini dengan damai di dunia dewa palsu sudah merupakan kesempatan besar. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita. Itu benar, banyak jenius dan bakat luar biasa tidak mengerti pengekangan dan akhirnya menemui kematian yang kejam. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi jenius, tidak perlu bertindak seperti itu. Kita harus fokus pada apa yang harus kita lakukan. Orang ini benar sekali. Dibandingkan dengan yang lain, bisa memasuki dunia dewa palsu adalah kesempatan besar. Bagi bakat-bakat biasa ini, tidak perlu serakah. Mengevaluasi kekuatan mereka sendiri sangatlah penting. Meski begitu, ketika beberapa orang di pinggiran Icefire Wasteland mendengar bahwa Icefire Divine Origin akan muncul, mereka diam-diam menuju ke area dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, Xiao Chen tidak mengetahui semua ini. Dia melanjutkan pekerjaannya membunuh Mastiff. 100 Mastiff yang diburunya sudah tinggal 10.
Jika tidak harus menunggu mayat-mayat berhamburan untuk mengumpulkan Primeval Divine Liquid, membuang-buang waktu, Xiao Chen tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk berurusan dengan Mastiff ini. Saat Xiao Chen mengejar, dia berpikir dalam hati, Phobis juga cerdas. Meskipun Mastiff memiliki sifat yang tak kenal lelah yang memicu kegilaan mereka, tidak aneh bagi mereka untuk menyadari apa yang terjadi setelah Xiao Chen membunuh mereka selama lebih dari 1 bulan. Namun, ini berarti bahwa berburu Mastiff akan menjadi lebih bermasalah di masa depan. Akan membuang-buang waktu terlalu banyak jika Xiao Chen harus mengejar mereka selama setengah hari setiap kali. Itu akan tidak efisien. Setelah kelompok ini, dia akan memasuki area dalam Icefire Wasteland. Para Mastiff telah menjadi bijak. Operasi ini tidak lagi layak. Sungguh usaha yang sia-sia. Xiao Chen akhirnya menghabisi 10 Mastiff yang tersisa. Secara total, dia telah mengejar mereka selama 6 jam. Meskipun dia tidak lelah, dia telah membuang banyak waktu. Tepat pada saat ini, Demon Blood Vulture, yang berada di samping, tiba-tiba menjadi waspada. Semua bulunya mengacak-acak seolah-olah merasakan bahaya. Tuan, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Xiao Chen tidak melihat ada yang salah. Namun, Demon Blood Vulture adalah binatang buas. Ia memiliki naluri untuk bahaya. Ayo pergi. Xiao Chen dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Kemudian, ia melompat ke atas burung nasar darah iblis dan kembali ke jalan yang sama saat mereka datang. Keadaan tampak damai. Namun, setelah mereka terbang sejauh 50.000 km, barisan anjing Mastiff muncul di batas penglihatan Xiao Chen. Banyak pasang mata yang kacau dan tanpa emosi berkedip dengan cahaya merah, menatapnya dengan dingin dan kejam. Boom! Bercak-bercak besar awan hitam muncul di atas kepala anjing Mastiff. Awan hitam yang bergolak berkumpul dari segala arah. Segera, awan-awan itu menyatu, dan langit menjadi gelap. Buk! Langkah kaki yang berat bergema di sekitarnya. Anjing-anjing Mastiff itu menghalangi jalan ke segala arah dan mulai mengepung Xiao Chen, bergerak selangkah demi selangkah. Ternyata selama pengejaran, Xiao Chen telah mencapai lokasi yang sangat terpencil di Icefire Wasteland. Burung nasar darah iblis di bawah Xiao Chen sedikit gemetar, merasa takut di hadapan begitu banyak anjing Mastiff. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Burung nasar darah iblis belum pernah melihat formasi pasukan sebesar itu. Meskipun merupakan binatang buas yang tak kenal takut dan dipenuhi dengan sifat iblis, ia sebenarnya mulai gemetar. Dari seberapa padatnya anjing Mastiff itu, setidaknya ada 4.000 ekor. Mungkin semua anjing Mastiff di seluruh Icefire Wasteland datang untuk Xiao Chen. Meskipun kelihatannya ia telah dengan mudah menghadapi 100 ekor Mastiff, itu sudah batas kemampuannya. Jika jumlahnya bertambah setengah, ia akan merasa tertantang. Jika jumlahnya berlipat ganda, itu saja yang dapat ia hadapi. Jika jumlahnya berlipat 3, ia harus melarikan diri tanpa menoleh sedikit pun. Ketika jumlahnya mencapai jumlah tersebut, ia tidak lagi ingin berlari, ia tidak dapat berlari bahkan jika ia ingin. Sejak kapan anjing menjadi seperti serigala, mengerti cara menggunakan taktik dan mengikuti perintah? Aneh. Xiao Chen melihat sekeliling dan akhirnya melihat seekor Mastiff di timur yang berbeda dari yang lain. Mastiff ini benar-benar putih. Ia menonjol di antara Mastiff-Mastiff yang diselimuti bulu yang menyala-nyala. Cahaya berkedip di matanya yang kacau dan tanpa ekspresi, penuh dengan kecerdasan. Begitu tatapan Xiao Chen bertemu dengan Mastiff itu, ia merasakan sedikit hawa dingin mengalir di punggungnya. Mastiff putih ini seharusnya menjadi raja dari kawanan Mastiff ini. Jika tebakan Xiao Chen benar, Mastiff itulah yang merencanakan taktik ini. Meskipun dalam bahaya, Xiao Chen tidak panik. Dia dengan tenang mempertimbangkan tindakan balasan. Grar. Geraman dalam terdengar di sekitarnya. Semua Mastiff menatap Xiao Chen dengan dingin, menunggu perintah untuk mencabik-cabiknya dan menginjak-injaknya. Geraman itu terdengar mengerikan. Xiao Chen menatap ke langit, tetapi awan hitam menutupi langit yang hancur, dia tidak bisa melihat banyak tentang situasi di sana. Seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi di dunia dewa palsu, karena langitnya hancur. Air mata spasial dan aliran ruang waktu ada di mana-mana. Jika seseorang ceroboh, siapa yang tahu di mana dia akan berakhir? Seseorang mungkin akan terjebak selamanya.
Oleh karena itu, kecuali di domain suci, langit dunia dewa palsu adalah zona larangan terbang. Kawanan Mastif ini mengaduk awan hitam dan menutupi langit, mencegah seseorang melihat aliran ruang waktu dan air mata spasial. Jika Xiao Chen melarikan diri ke langit, dia pasti akan mati tanpa mayat. Boom! Tiba-tiba, Mastif putih itu melolong lama, dan retakan muncul di dataran terpencil. Para Mastif di sekitarnya menyerang Xiao Chen, melesat seperti anak panah tajam dengan tubuh mereka yang seukuran gunung kecil. Tekanan ini memaksa keluar kekuatan iblis burung nasar darah iblis saat ia menjerit. Kemudian, burung nasar darah iblis mengepakkan sayapnya, dan tornado merah yang mengamuk muncul. Plop, plop, para Mastif yang menyerang menabrak tornado merah, tubuh mereka hancur saat tornado itu dengan kejam menjatuhkan mereka kembali. Namun, ada terlalu banyak Mastif. Saat mereka terus menyerang, kekuatan tornado itu perlahan melemah. Sebelum anjing-anjing Mastif itu mendekat, lolongan mereka membuat pikirannya terasa kembung dan pusing. Gelombang suara itu masuk jauh ke dalam soul pool-nya dan bergema. Binatang palsu lahir di ruang primal chaos dan secara bawaan memahami berbagai dao besar. Mereka tidak memahami teknik apapun untuk menggunakan dao besar, penerapannya terbatas pada tingkat dasar. Namun, pada kenyataannya, mereka perkasa dan sangat kuat. Xiao Chen tetap tenang saat raungan naga yang tak berujung keluar dari tubuhnya dan menyebar untuk berbenturan dengan lolongan anjing-anjing Mastif itu. Suara-suara yang intens terdengar, bergema di sekitarnya. Sebelum kedua belah pihak berbenturan, pertempuran itu sudah tampak sangat intens. Xiao Chen menunjukkan ekspresi tenang saat dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang untuk memegang gagang Tyrant Saber. Kemudian, dia menatap dingin ke arah anjing-anjing Mastif yang menyerang ke arahnya. Dia memegang senjatanya tanpa bergerak atau panik, tidak menjadi gugup sama sekali. Sosok-sosok anjing Mastif ini tumbuh lebih besar di matanya hingga memenuhi penglihatannya. Bunuh! Pada saat yang genting, Xiao Chen menghunus pedang tirannya dan mengeluarkan martial dan soul aswan. Wosh! Pedang tiran itu memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Dalam kondisi martial dan soul aswan, Xiao Chen menyimpan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Wosh! Beberapa Mastif menjerit dengan sedih pada saat yang sama. Beberapa cairan menyembur keluar, tetapi tidak ada warna yang terlihat meskipun diterangi oleh cahaya pedang. Menggunakan jari roh tajam tidaklah terlalu praktis. Meskipun jari roh tajam dapat menjatuhkan musuh, itu tidak dapat membunuh mereka. Jari roh tajam sangat bagus untuk menjatuhkan Mastif saat dia memburu mereka, mencegah mereka mendekat. Namun, sekarang, Xiao Chen perlu mencegah kawanan binatang buas ini kembali. Setiap Mastif yang berani datang akan mati. Dalam kondisi martial dan soul aswan, Xiao Chen mengeksekusi teknik pedang sempurna. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Mastif yang menyerbu. Menggunakan kekuatan penuhnya, dia membunuh mereka semua dalam satu serangan. Di tengah lolongan menyedihkan, Xiao Chen segera membunuh 10 Mastif. Namun, jumlah Mastif tampak tak terbatas, tidak tampak berkurang, tidak peduli berapa banyak yang dia bantai. Tuan, aku tidak bisa bertahan lagi, kata Demon Blood Vulture kepada Xiao Chen setelah 1 jam. Demon Blood Vulture. Berbeda dari Xiao Chen, ia tidak memiliki alloy battle armor. Jika Mastif menggigitnya, mereka hampir bisa membunuhnya. Sudah sangat sulit baginya untuk memblokir sebagian besar Mastif sampai sekarang. Kembalilah, kalau begitu. Tidak perlu terburu-buru. Aku masih punya satu serangan terakhir. Demon Blood Vulture mengabaikan kata-kata Xiao Chen. Tiba-tiba ia meninggalkan Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan api yang hebat. Akibatnya, tubuh besar Demon Blood Vulture menyusut dan mengembun secara bertahap. Namun, semakin kecil Demon Blood Vulture menjadi, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Bahkan warnanya kembali, yang telah menghilang karena cahaya pedang yang dikirim Xiao Chen dalam keadaan martial dan soul aswan. Ketika Demon Blood Vulture menjadi seukuran telapak tangan, tornado merah di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ratusan Mastif yang terhalang di luar menyerang Xiao Chen sambil melolong. Situasinya menjadi berbahaya. Selain in the Mortal Realm, tidak ada teknik bela diri Xiao Chen yang dapat membunuh semua Mastif ini. Jika ratusan Mastif mencapainya, konsekuensinya akan mengerikan.
Bahkan dengan perlindungan alloy battle armor, dia masih akan mengalami cedera parah. Tepat saat Xiao Chen bersiap untuk mengeksekusi In the Mortal Realm, Demon Blood Vulture seukuran telapak tangan, bersinar dengan cahaya merah terang, melesat maju seperti anak panah. Wosh! Burung nasar darah iblis menyerbu ke mata seekor mastif, lalu menggunakan sayapnya untuk berputar, menembus otak mastif itu. K. Burung nasar darah iblis berubah seperti anak panah saat berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, menembus kepala banyak mastif. Pada saat ini, ratusan mastif tampak seperti kertas sebelum gerakan terkuat burung nasar darah iblis, mati dalam jumlah besar. Ratusan mastif yang awalnya padat, yang mencekik Xiao Chen, semuanya jatuh. Xiao Chen menghirup udara dingin dengan tajam. Betapa kuatnya. Bahkan jika Xiao Chen mengeksekusi memasuki neraka, dia tidak akan dapat membunuh semua ratusan mastif ini. Namun, burung nasar darah iblis berhasil melakukannya. Sebelum Xiao Chen bisa menghela napas, dia melihat tubuh burung nasar darah iblis meredup dan berubah tanpa cahaya setelah menyelesaikan gerakan mematikan ini. Ia bergoyang dan tampak seperti akan jatuh. Seekor mastif menerkam dan membuka rahangnya yang jelek, ingin menelan burung nasar darah iblis. Enyahlah. 9 variasi cakrawala ilahi, bayangan petir tanpa jejak. Meninggalkan bekas ungu samar, Xiao Chen muncul di depan mastif itu dan menendangnya ke udara. Burung nasar darah iblis itu dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya merah tua yang melesat ke arah jari Xiao Chen. Kemudian, berubah menjadi cincin. Tuan, aku mempelajari jurus mematikan ini dari kakak si bulu kuning kecil. Cukup bagus, bukan? Suara burung nasar darah iblis itu bergema di benak Xiao Chen. Kedengarannya lemah, tetapi sepertinya mengantisipasi pujian Xiao Chen. Merasa sakit hati, Xiao Chen berkata, cepat istirahat. Ia sangat kuat. Kau berhasil melakukan apa yang tuanmu, aku, tidak bisa lakukan. Hehe, sialan, aku terlalu lelah. Aku tidak bisa membantu tuan lebih jauh lagi. Awalnya, Demon Blood Vulture mengeluarkan suara tawa aneh. Kemudian, suaranya melemah, menghilang dalam keheningan. Xiao Chen melihat sekelilingnya. Mayat-mayat mastif berserakan di tanah. Setelah pembantaian Demon Blood Vulture, jumlahnya menjadi lebih dari 1000. Martial and Soul Aswan mengharuskan seseorang untuk menggabungkan martial Dao dengan keinginan jiwanya. Setiap kali menyerang, seseorang dapat mengeluarkan 120% dari kecakapan tempurnya, bahkan mungkin 150%. Oleh karena itu, Xiao Chen dapat membunuh satu mastif dengan setiap serangan. Namun, pengurasan energi esensi sejati dan energi jiwa cukup signifikan dalam kondisi Martial and Soul Aswan. Dengan armor pertempuran paduan untuk perlindungan fisik, tubuh Xiao Chen akan baik-baik saja. Namun, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan dalam pertempuran yang begitu intens? Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat mastif putih memimpin pasukannya. Meskipun kehilangan banyak nyawa, kawanan mastif ini tidak menjadi bingung saat mereka mempersiapkan gelombang serangan berikutnya. Serangan sembrono seperti itu, tanpa mempedulikan konsekuensinya, tampak tidak normal. Xiao Chen menghitung dengan cepat. Setidaknya ada 4000 mastif lagi. Jika dia terus bertarung, dia akan mati ketika kehabisan energi esensi sejati. Aku harus keluar. Xiao Chen menyapu pandangannya dan menatapnya pada mastif putih itu. Kemudian, dia segera bergerak cepat, menyerang pemimpin kelompok itu. Kunci untuk keluar dari situasi ini adalah mastif putih. Dengan binatang buas ini yang memerintah mastif lainnya, tidak ada cara untuk keluar ke arah manapun. Xiao Chen hanya bisa bertarung melawan mastif putih, mencegahnya memerintah mastif lainnya. Dengan begitu, dia bisa bertarung untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Saat Xiao Chen menyerang mastif putih itu, banyak mastif yang menerkamnya, mencoba menghalangi jalannya. Di bawah komando mastif putih itu, mastif yang awalnya bodoh dan ganas itu mengerti kapan harus maju dan mundur. Mereka tahu bagaimana menghalangi dan menundanya serta bagaimana mengganggu dan mengacaukan ritmenya. Hal ini membuatnya sangat sulit baginya untuk maju. Mastif putih itu tetap berdiri di tempat yang lebih tinggi. Mastif putih itu tidak bergerak mundur, hanya menatap Xiao Chen dengan dingin. Seolah-olah itu memberinya harapan. Mastif di arah lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekat. Sebelum Xiao Chen melewati setengah jarak,
armor pertempuran paduannya telah berubah menjadi hitam karena darah Mastiff itu. Mastiff itu sebenarnya tidak memiliki tubuh dari daging dan darah. Meskipun itu disebut darah, itu sebenarnya adalah cairan aneh yang ada di tubuh mereka. Setelah menempuh setengah jarak, Xiao Chen merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak hanya gagal memperpendek jarak antara dirinya dan Mastiff putih itu, tetapi dia bahkan semakin menjauh. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat kebingungan, Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Si Mastiff putih telah memerintahkan Mastiff lainnya untuk mengubah lintasannya. Meskipun tampak seperti dia maju sambil membunuh Mastiff, dia telah dituntun oleh hidung, arahnya dialihkan saat dia bergerak. Jika Xiao Chen tidak menyadarinya, dia tidak akan mencapai Mastiff putih bahkan jika dia membunuh untuk selamanya. Strategi ini membuat Xiao Chen merinding. Tingkat kecerdasan ini melampaui beberapa manusia cerdas. Memikirkan bahwa Mastiff putih sangat pintar. Sialan. Ketika Xiao Chen memikirkan bagaimana seekor anjing berhasil membodohinya, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Lebih jauh lagi, meskipun membunuh begitu lama, tampaknya tidak ada dampak apapun. Ini menyebabkan kondisi mentalnya yang biasanya tenang berfluktuasi. Xiao Chen mendongak dan melihat Mastiff putih itu menatapnya dengan dingin. Namun, sekarang terasa seperti Mastiff putih itu memiliki ekspresi mengejek. Tenanglah, jika aku ceroboh, aku mungkin mati di sini. Setiap bulan, akan ada bakat luar biasa yang jatuh di dunia dewa palsu, kehilangan masa depan mereka yang hebat. Sebelumnya, Xiao Chen terkejut bahwa kultivator manusia bisa jatuh ke tangan binatang palsu meskipun memiliki begitu banyak kartu truf dan sarana. Sekarang, dia telah jatuh ke dalam bahaya yang sama. Jika dia ceroboh, dia akan mati. Ini agak ironis. Wosh! Xiao Chen meninggalkan keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Mengingat situasi saat ini, dia tidak akan selesai membunuh semua Mastiff sebelum energi esensi sejati dan energi jiwanya habis jika dia tetap dalam keadaan itu. Oleh karena itu, dia mungkin juga menyimpan energinya untuk Mastiff putih ini. Aku tidak percaya bahwa aku, Xiao Chen, akan mati di tangan sekawanan anjing. Xiao Chen mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Kemudian, sebuah lukisan perlahan terbuka. Lukisan itu perlahan-lahan melayang ke udara. Ketika terbuka sepenuhnya, diagram api Taiji Yin yang menutupi langit. Api sejati asal semesta dan api ilahi salju surgawi saling mengejar di langit. Yin Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin Yang. Xiao Chen memegang pedangnya dengan tangan kanannya dan mengangkat telapak tangan kirinya ke langit, mengedarkan diagram api Taiji Yin Yang dengan kekuatan penuh. Segera, kekuatan dan tekanan yang luar biasa menyebar dari diagram api Taiji Yin Yang. Kemudian, dia dengan ganas menarik tangannya kembali, menyebabkan diagram api Taiji Yin Yang turun. Diagram api Taiji Yin Yang muncul di bawah kaki Xiao Chen, diikuti oleh medan gaya Taiji, menjebak sebagian besar Mastiff. Saat Xiao Chen menginjak garis antara Yin dan Yang, posisinya terus berubah. Pedang di tangannya bergerak tanpa henti, membunuh para Mastiff. Mastiff putih menjadi agak bingung. Ia tidak dapat memerintah Mastiff lain dengan baik di medan gaya Taiji. Ketika terjebak di medan gaya Taiji, para Mastiff bergerak lebih lambat dan juga harus menghalangi cahaya pedang Xiao Chen. Para Mastiff sudah berjuang untuk menjaga diri mereka sendiri dan tidak dapat melaksanakan perintah Mastiff putih. Tanpa perintah Mastiff putih, mereka hanya beberapa binatang buas yang menggila. Mereka kembali ke sifat dasar mereka dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan bagi Xiao Chen. Awalnya, Xiao Chen ingin menyimpan ini sebagai kartu truf melawan Mastiff putih. Sekarang, situasi memaksanya untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Wosh! 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 Xiao Chen bergerak seperti kilat. Saat ia mengendalikan diagram api Yin Yang Taiji, ia menenun melalui banyak Mastiff, maju dengan cepat. Segera, ia mendekati Mastiff putih. Menyelesaikan yang biasa. Xiao Chen tidak ragu untuk memasuki keadaan bela diri dan jiwa sebagai satu. Dia melayang ke udara dan mengeksekusi menyelesaikan hal-hal yang biasa sambil memperkuat ki pembunuhnya 7 kali lipat. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Meskipun dia telah bergerak sangat cepat, Mastiff putih itu tampaknya telah melihat gerakannya sejak lama.
Sepertinya Mastif Putih itu adalah seorang kultivator yang berpengalaman. Sebelum cahaya pedang yang abadi dan tidak dapat dipadamkan terbentuk sepenuhnya, sosok putihnya menerkam dengan kecepatan kilat. Dia meraung di udara dan mengayunkan cakarnya. Serangan cakar ini mengandung banyak dao besar yang kacau, penggunaan dao besar cukup mendasar dan primitif. Namun, serangan ini unggul dalam luasnya dao besar, memperlihatkan kekuatan yang mengejutkan. Sebelum Xiao Chen selesai mengeksekusi Resolving the Mundane, serangan itu menghancurkan gerakannya. Puci, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah saat dia bergerak mundur. Ketidakpercayaan melintas di matanya. Sebelum Mastif Putih itu dapat menindaklanjuti serangannya, dia mengeksekusi Firmamens Rage dengan tangan kirinya dan melemparkan serangan telapak tangan. Segera, telapak tangan besar yang mengandung kekuatan petir ilahi 5 elemen dan ditutupi oleh cahaya pedang menghantam Mastif Putih, yang telah menerkam ke depan untuk membunuh Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini menghancurkan tubuh raksasa Mastif Putih itu. Mastif Putih itu juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Seorang pemburu yang berpengalaman, Mastif Putih itu melolong terus-menerus. Mastif lainnya tidak terjebak dalam medan gaya Taiji lama-lama. Mereka melompat ke udara, bergerak lincah seperti burung saat mereka perlahan-lahan mengelilingi Xiao Chen. Buddha di alam fana, menekan sekelilingnya. Xiao Chen mendengus dingin, dan swastika Buddha muncul di dahinya. Suara nyanyian Buddha kuno bergema di udara, dan sebuah lubang muncul di awan hitam di atas kepala. Buddha pembunuh tertinggi turun ke alam fana dan mendorong telapak tangannya ke segala arah. Bang! Ini menjatuhkan lebih dari 1000 mastif dalam sekejap, membuat lubang di tubuh mereka. Memasuki neraka, Xiao Chen memilih untuk melawan Mastif Putih untuk memaksanya fokus padanya dan mencegahnya memerintah Mastif lainnya. Meskipun Mastif Putih mencoba mengulur waktu, bagaimana mungkin Xiao Chen membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dia mengeksekusi di alam fana untuk memukul mundur lebih dari 1000 mastif. Kemudian, dia menebas dengan pedang naga jahat yang muncul dari neraka Asura. Naga jahat penghancur dunia muncul dengan serangan pedang ini. Ia memamerkan taring dan cakarnya seolah-olah ingin menelan dunia. Meskipun Mastif Putih itu kuat, pada akhirnya ia adalah binatang palsu. Ia tidak dapat berlatih teknik bela diri seperti manusia. Ini adalah serangan pedang terkuat Xiao Chen. Serangan itu langsung memberinya keuntungan yang menekan saat menekan ke bawah. Boom! Mastif putih raksasa itu tampak seperti gunung salju yang diterbangkan oleh naga jahat. Ia mendarat dengan boom lain, membuka lubang besar di tanah. Api membubung ke langit. Pemandangan neraka menghilang, dan Xiao Chen, yang mengenakan armor pertempuran paduan, muncul kembali, tampak gagah berani dan tirani saat ia mengangkat pedangnya. Wosh! 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 9 variasi cakrawala ilahi, bayangan petir tanpa jejak. Xiao Chen meninggalkan beberapa tanda ungu samar saat ia muncul kembali sejauh 50.000 km. Kemudian, ia menyerbu dengan kecepatan kilat. Raungan, suara mengerikan terdengar, dan riak-riak yang terlihat menyebar. Terkejut, Xiao Chen memegang pedangnya di depan. Meski begitu, gelombang suara masih menjatuhkannya ke belakang. Wosh! 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 Setelah Xiao Chen mendapatkan kembali pijakannya, ia dengan erat menggenggam pedang tirannya dan secara acak mengacungkannya ke udara, menyebarkan gelombang suara yang tersisa. Dengan beberapa ayunan ini, angin pedang melonjak keluar, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Rambut panjang Xiao Chen berkibar-kibar berantakan, dan beberapa darah bocor keluar dari sudut bibirnya. Beberapa keraguan melintas di matanya. Mastif putih ini terlalu kuat. Kekuatan Mastif terletak pada kawanan mereka dan kegilaan yang tertanam dalam tulang-tulang mereka. Sendirian, tokoh berdaulat yang menentang surga dapat dengan mudah menghancurkannya. Meskipun kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, ia mampu menghadapi kaisar berdaulat setengah langkah. 2 cakar muncul di tepi lubang besar, kemudian, Mastif putih itu melompat keluar, menyerang Xiao Chen lagi. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu. Cahaya keemasan muncul di mata Xiao Chen saat ia langsung mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya. Pada saat yang sama, ia memasuki kembali keadaan marsial dan Soul as One. Wosh! 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 Tyrant saber di tangan Xiao Chen menari-nari secara acak sekali lagi. Cahaya pedang menyala di dunia hitam putih, tampak menyilaukan.
Xiao Chen mengaktifkan Martial dan Soul Aswan bersama dengan garis keturunan Grid Desolate Eon-nya. Saat ia dengan santai mengayunkan pedangnya, angin kencang yang diciptakannya membuat Mastif putih itu berjuang untuk melangkah maju, yang menunjukkan aura yang melonjak. Gambar 10.000 naga. Gambar 10.000 naga yang tidak jelas muncul di belakang Xiao Chen. Raungan naga yang tak terbatas terdengar. Ia memulai pertarungan sengit lainnya dengan Mastif putih itu saat dalam kondisi puncak terkuatnya. Tidak ada waktu lagi. Xiao Chen harus segera menghadapi Mastif putih ini, karena Mastif yang dipukul mundur sebelumnya sedang menyerbu. Namun, saat Xiao Chen dalam kondisi terkuatnya, dia kekurangan energi untuk menjalankan berbagai teknik bela diri. Dia sudah menjalankan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya terkuatnya sebelumnya dan tidak dapat melakukannya lagi dalam waktu singkat. Aku masih memiliki dao pedang sempurna. Xiao Chen melihat Mastif, yang menjilati gigi mereka, menyerbu ke arahnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia memutuskan untuk menggunakan dao pedang sempurnanya untuk satu serangan terakhir. Dao pedang sempurna tidak berfokus pada kesempurnaan dan ketidakbercelaan. Itu berfokus pada hati yang mengejar kesempurnaan. Hati seperti pedang, tubuh seperti pedang, rambutku seperti pedang, dan pikiranku seperti pedang. Ding, ding, dang, dang. Xiao Chen menari-nari sambil memegang pedangnya. Gerakannya tampak lincah dan surgawi. Helaian cahaya pedang muncul di tubuhnya. 3.000 helai rambut berarti 3.000 helai cahaya pedang. Setiap bagian dari armor pertempuran paduan bersinar dengan cahaya pedang yang cemerlang. Dengungan pedang seperti sitar bergema di gurun yang luas ini. Tepat pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba teringat pada lukisan pertama yang diberikan pedang iblis senior Simu kepadanya. Pegunungan yang rimbun, air hijau, awan putih, dengan burung bangau liar terbang santai di langit. Tidak ada seorang pun dalam lukisan itu. Untuk siapa pegunungan yang rimbun itu ada? Tidak ada seorang pun dalam lukisan itu. Untuk siapa air hijau mengalir? Aku mengerti sekarang. Inspirasi melintas di mata Xiao Chen. Dia mendengarkan dengungan pedang seperti sitar yang menakjubkan bergema di gurun yang luas. Suara itu bergema di pegunungan. Suara itu membubung bersama angin. Suara itu bergembira bersama semua hal di dunia yang luas ini. Namun, jika seseorang membuka mata dan melihat, gunung-gunung hanyalah gunung, dan sungai-sungai hanyalah sungai. Ini hanyalah pemandangan dunia yang biasa. Tidak ada seorang pun dalam lukisan itu. Untuk siapa lukisan itu? Pegunungan yang rimbun ada di sana untuk pegunungan yang rimbun. Air yang hijau ada di sana untuk air yang hijau. Awan putih ada untuk awan putih, semuanya memiliki roh, semuanya adalah iblis. Apa itu iblis? Xiao Chen mendongak ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Dia tiba-tiba berhenti mengarahkan pedangnya ke Mastif putih itu, mengalihkan bidikannya ke langit. Apa itu iblis? Semua hal bergembira bersamaku. Dunia menjadi sunyi. Pada saat berikutnya, gurun yang luas bergembira bersama Xiao Chen. Cahaya pedang yang tak terbatas meledak keluar dari pegunungan tinggi dan tanah. Pada saat ini, semua hal bergembira bersama. Gurun yang luas melepaskan cahaya pedang yang cemerlang.